meskipun gelombangnya mengajak benci kepada turunan Nabi, tapi tidak berjalan. Tidak berjalan. Kenapa? Karena itu turun aturan Allah. Allah sudah mengatur mana yang cinta kepada turunan Nabi, itu dari tandanya imannya sempurna. Mana yang cinta kepada turunan Nabi berarti imannya sempurna. Orang yang sempurna Tuhan akan taruhkan di dalam surganya Allah. Sehingga yaumul qiyamah nanti bertemu dengan satu orang. Engkau tidurnya kenal dan kenal. Siapa itu? Oh, itu yang punya teman. Anak teman saya tidak jauh dari saya, dekat dengan saudara saya di dunia ini. Maka saat ini saya masih keingetan dipanggil. Pernah dia dipanggil, ikan kata dipanggil, bertemu kedua. Oh, mantul kedua. Bertemu ini berapa besar. Maka yaumul qiyamah diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang cinta kepada turunan Nabi sama yang orang yang benci kepada turunan Nabi. Saya nggak ceritakan orang yang benci, mudah-mudahan Tuhan berikan hidayah. Saya ceritakan yang cinta kepada turunan Nabi bertemu di berdua. Pak ini teman kau dia teman saya alam dunia dan saya aja saya cinta kepada saudara. Maka Nabi panggil Nabi. Hai malaikat, ini bawahnya orang ini dalam surga Allah. Pada saat orang bawa dia cinta kepada turunan aku. Panggil satu lagi. Anak kenal kepada Kimpulan yang pertama itu saya punya kecintaan dalam dunia. Dia cinta kepada saya cinta kepada dia. Ya itu turunan Nabi, jadi saya tidak mau jauh daripada dia dari dunia. Maka ini saat tetap saya ingat. Panggil. Saya ketemu berdua. Aku kenal, oh ini kawan saya dari dunia. Dari dunia saya kenal, baik dia cinta kepada saya. Sampai sekarang maka mami panggil mari tuan hai malaikat ambil aja dua orang bawa otakku ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bapak sudah berjalan saya menyampaikan kalimat maksudnya sudah bapak ibu kalau ada yang mengatur supaya ibu jauh daripada habaib, jauh daripada syarifah, ibu jangan dekati, bapak jangan percaya, jangan dekati orang-orang yang demikian. Orang yang benci kepada turunan habaib, bahan-bahan api neraka jahanam. Orang-orang yang benci kepada turunan Nabi itu bahan bakal masuk ke dalam neraka. Nah dari karena itu nasihat saya, saudara-saudara yang bicara kata, kalau orang masuk surga apa? Bakal iya, masuk neraka bakal iya. Nah, Nabi memberitahu kepada kita umatnya, hai umatku, aku meninggalkan kepada kamu cucu aku. Ikutilah bagaimana perjalanan yang diperjalankan oleh cucu-cucu aku. Itu habaib-habaibnya terutama. Ikuti jalani pada jalan mereka itu. Jangan dimusuhi mereka itu, rugi kamu. Maka orang-orang
Nabi ini Nabi ini kata coba kau hebat, ajak si Abu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya bapak-bapak saudara-saudara, orang-orang yang beriman juga, yang beriman juga, jangan mau tertipu sama orang yang benci kepada turunan Nabi. Jangan ada yang tertipu benci kepada turunan Nabi. Yakinkan yang benci kepada turunan Nabi, dia yang rugi. Dia yang rugi. Ikuti pelajaran-pelajaran ulama-ulama kita dulu, kakek-kakek kita yang dulu, bapak-bapak kita yang dulu. Ada cita-cita kepada Habib-Habib, cita-cita kepada syarifah-syarifah, cita-cita sama kita saudara-saudara. Itu harapan saya kemudian saya menyampaikan kepada saudara, jangan benci kepada turunan Nabi. Ibu, bapak-bapak, kalau kita benci kepada seorang, itu orang ada bapaknya. Bagaimana tuh bapaknya yang tahu anaknya dibenci karena urusan apa-apa, senang atau tidak? Tidak akan senang. Bagaimana ibu neneknya tuh yang dibenci anak cucunya yang tidak salah, tidak ada urusan apa-apa, saya dikata-katain itu dan ini, senang tidak? Tidak. Nah, jadi ringkasnya saudara-saudara bapak-bapak ibu, jalankanlah yang sebaik-baiknya, bawalah hati yang suci, bawalah hati yang suci kepada siapapun juga saudara hormati, kepada siapapun juga orang laki-laki sudah hormati. Dan apa pelajaran-pelajaran daripada bapak-bapak ulama-ulama kita yang dulu, jalankan sebaik-baiknya supaya kita mendapat keridhaan Rasulullah SAW. Kalau saudara-saudara menjalankan aturan-aturan Allah, aturan Rasulullah, bertemu dengan turunan-turunan Allah Rasul, meskipun tidak jumlahan ke urusan apa-apa, jumlahan tidak jumlahan ke urusan apa-apa, tidak jadi apa-apa. Ini tidak jumlahan. Kenapa pakai jumlah besar? Kan dia sama apa kita. Nggak ada urusan apa-apa. Apa itu nggak ada ikutin jumlahan. Tidak ada ikutin jumlahan. Cuma tadi saya sudahlah. Kalau saudara cium tangan seorang tanda benci, tanda cinta. Bila mana kita cium tangan, ada orang buruk, tanda kita cinta. Kita kalau buruk itu ada cinta benci. Tidak. Itu buruk, bukan turunan Nabi. Bagaimana kalau saudara tahu ini turunan Nabi, kita cium tangan sama dia. Di sana Nabi dia tahu, dicium tangan dia punya lucunya. Karena dia cinta kepada Rasulullah, Nabi dia lebih gembira dia. Nah jadi saudara-saudara, sampai sekarang masih ada ini. Sampai sekarang ada saya keluarkan dari sekarang ini. Itu orang yang membenci yang memang bakal isi neraka jahanam. Orang-orang yang memang bakal isi neraka jahanam sampai sekarang masih banyak nggak? Orang kafir itu orang kafir malah isi neraka, malah isi neraka. Malah masih penuh, masih kosong ke neraka jahanam. Makanya saya nasihat saya kepada ibu-ibu, kepada bapak, orang di luar yang bagaimanapun juga yang mau benci, mau tidak, jangan terlalu. Jangan suka nama dia ngapain suka nama dia orang. Kenapa? Dia sampai juga kan sama kita kan. Walhasil apapun juga, mana yang dikerjakan oleh ulama-ulama kita dulu, orang yang dulu kita dulu, dari nasihat-nasihatnya sampai yang ciptaan selama-selamanya, waktu dulu juga nggak suruh, tangannya sama tangan aku, gitu ya? Saya kalau liwat
Habib, kalau orang Jogja nama Habib untung atau rugi? Gimana jawabannya? Rugi. Orang Jogja, saya kan tahu saja, Jogja sama dia. Saya untung atau rugi? Kalau dikatakan untung untuk apa? Kalau dikatakan untung untuk apa? Malah rugi. Kita minta yang tadi jawabannya kalian bikin sebenarnya itu tentang habis. Rugi itu. Rugi. Dari hitungan orang hitungan habis itu dikatakan rugi kalau dia kasih tangan tangan sama orang-orang lain. Tetapi habaib tidak menganggap rugi. Tidak menganggap rugi, menganggap itu kecintaan. Dia cinta cium tangan saya cinta memberikan minyak saya kepada dia. Kita bersama cinta. Dia cinta, saya cinta. Dia cium tangan, saya berikan tangan saya. Dia cinta kepada saya, cium tangan. Saya cinta kepada saya, cium tangan pada dia, cium tangan. Jadi dari dulu sudah 1000 tahun. Dari dulu sampai saat ini sudah 1000 tahun, 2000 tahun masih ada urusan cium tangan, masih cium tangan. Apa itu tangan orang? Ya orang kita orang. Jadi ingatnya nasihat dari ulama-ulama kita. Dari saya sampaikan apa yang dijalankan oleh ulama-ulama kita dulu, yang dijalankan oleh kakek moyang kita dulu, pada cinta kepada habaib, sudah ikutilah perjalanan mereka itu selamat di dunia wal akhirat. Selamat, nggak jadi rugi, nggak jadi rugi. Selamat insya Allah Taala. Orang-orang yang mengikuti pelajaran Nabi, pelajaran sahabat, bagi banyak guru-guru yang masih memegang aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terdulu yang lain bertemu satu sama lain, baik habaibnya maupun yang mau cium-tangan yang tidak ada urusan apa-apa. Ya, perasaan saya berdapat satu orang yang nggak cium tangan, ya masalahnya satu orang selamat. Dia ngajukan tahun begini aja, belum dapat sampai sekarang. Kita nggak cium tangan, anak ada nggak? Ada yang begitu? Habaib bilang, kita sampai cium tangan mana? Kalau ada yang begitu kita anggap bahwa itu orang pikirannya dari melayang. Caranya dari melayang jangan ladenin. Jangan ladenin. Urusan cium tangan 2000. Nggak ada dekatnya. Ikutilah bagaimana aturan ulama-ulama kita dulu, guru kita dulu, kakek-kakek dulu, nenek-nenek kita dulu. Begitu keadaannya, selamat berjaya wala. Saya masih ingin menyampaikan kata-kata harus capek, benar capek, dengan lagi kurang sehat. Tetapi berkah ibu-ibu, bapak-bapak berkah. Tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Ada Ali Rahmani, ada Hakam Rahmani.